Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sepia Azhara Damanik sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai hukum Newton 3, bagaimana aksi reaksi pada balon bertekanan udara. Sebelum saya jelaskan terlebih dahulu, saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya yaitu Fadil Adita Ramadan, Tania Sepia Azhara Damanik yaitu saya sendiri, Dito Zuhdi Widiadana, Sania Siska Fahira, dan Abid Mujaibah. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan. 1. Mengetahui pengaplikasian hukum Newton 3. 2. Mengamati bagaimana gaya aksi reaksi. 3. Memahami prinsip hukum Newton 3. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan eksperimen ini adalah tali rafia, pompa dan penggaris, balon, pulpen dan notebook, serta lakban. Selanjutnya, saya akan membacakan langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Yang pertama, siapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan eksperimen, seperti pompa angin dengan alat ukur PSI atau bar, notebook, pulpen, balon, penggaris, lakban, sedotan, dan tali rafia. Kedua, masukkan tali rafia ke lubang sedotan. Sedotan ini nantinya sebagai katrol pergerakan balon dengan tali rafia sebagai lintasannya. Ketiga, tempel balon dan sedotan dengan lakban sesuai gambar di samping. Usahakan lubang balon sejajar dengan lintasan atau tali rafia, karena nantinya akan mempengaruhi kelajuan balon. Keempat, talikan kedua ujung tali rafia dengan stabil atau lurus, karena jika tali rafia ini sebagai lintasan tidak stabil, maka akan mempengaruhi perpindahan balon yang tidak sesuai dengan tekanan angin yang dibebaskan. Kelima, jika lintasan sudah siap, pompa balon dengan pompa angin sampai alat ukur tekanan berada di angka 10 PSI. Kemudian, tutup ujung bola agar tekanan angin tidak terbebas di udara. Keenam, tarik bola di salah satu ujung tali rafia. Pastikan salah satu ujung tali rafia mempunyai arah yang sama dengan lubang balon. Dan buat tanda sebagai titik awal agar pengukuran perpindahan lebih akurat. Ketujuh, lakukan eksperimen dan catat informasi pada notebook. Lebih jelasnya, saksikan video eksperimen berikut. Dari video percobaan tersebut, maka dapat dianalisis bahwa pada keadaan awal, balon diisi udara hingga volumenya membesar dan mempunyai tekanan udara dalam balon sebesar 10,0 PSI. Oleh karena balon terbuat dari bahan karet yang punya elastisitas tinggi, tentu balon akan cenderung untuk kembali ke bentuk asalnya. Hal ini menyebabkan udara di dalam balon termampatkan karena seluruh permukaan dalam balon memberi gaya maupun tekanan udara yang ada di dalam balon. Walaupun mendapat tekanan dari dinding dalam balon, udara tidak bisa keluar karena jalannya udara masih ditutup. Setelah jalan keluar udara dibuka, barulah udara bisa keluar. Udara dapat keluar karena ada gaya dorongan dinding balon bagian dalam. Secara matematis, gaya yang diberikan oleh dinding balon terhadap udara ketika pertama kali jalan keluar udara dibuka adalah sebagai berikut. Diketahui tekanan 10,0 PSI atau sama dengan 6,89476 Newton per cm pangkat 2. Waktu sama dengan 1,0 sekon, jarak sama dengan 18,0 cm, diameter sama dengan 13,0 cm, dan jari-jari sama dengan 6,5 cm. P sama dengan F per A, sedangkan F sama dengan P kali A, di mana F adalah gaya dorong dinding ketika dibuka jalan udara dengan satuannya Newton, P adalah tekanan dengan satuannya Newton per cm pangkat 2, A adalah luas penampang dengan satuannya cm pangkat 2. Untuk mencari luas penampang, maka A balon sama dengan 4pi dikali R pangkat 2, dan akan mendapatkan hasilnya 530,66 cm pangkat 2. Kemudian F sama dengan P kali A akan mendapatkan hasil 3658,773 Newton. Selanjutnya, gaya sebesar 3658,773 Newton dengan arah keluar dari balon menyebabkan udara terdorong keluar. Udara yang keluar dari balon juga mendorong udara lain yang ada di luar balon. Menurut konsep aksi reaksi, jika udara dari balon mendorong udara luar, maka udara luar juga akan mendorong udara yang keluar dari balon dengan arah berlawanan. Dikarenakan udara dalam balon keluar akibat dorongan dinding balon bagian dalam, maka udara juga akan memberikan dorongan terhadap dinding balon bagian dalam yang arahnya berlawanan dengan arah keluarnya udara. Secara matematis adalah sebagai berikut.
F aksi sama dengan minus F reaksi, 3658,773 Newton sama dengan minus F reaksi. F reaksi sama dengan minus 3658,773 Newton. Jadi, gaya reaksi yang diberikan udara kepada dinding balon mempunyai besar yang sama dengan gaya yang diberikan dinding balon kepada udara, yaitu sebesar 3658,773 Newton. Namun, arah gaya yang diberikan berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh dinding. Hal itulah yang membuat balon bergerak berlawanan dengan arah keluarnya udara. Mengapa akhirnya berhenti? Balon berhenti bergerak akibat adanya gaya gesek lintasan balon, yaitu tali. Karena gaya gesekan yang terjadi terhadap gerak balon relatif besar, maka balon pun juga akan semakin cepat berhenti. Semakin besar gesekan pada lintasan, semakin pendek pula lintasan yang dilalui balon. Gesekan lintasan balon merupakan salah satu faktor berhentinya balon bergerak. Selain gesekan lintasan, masih banyak faktor yang mempengaruhi gerak balon, seperti gesekan udara dan lain-lain. Kesimpulannya adalah aplikasi dari hukum 3 Newton sangatlah banyak. Salah satunya adalah peristiwa terdorongnya balon ketika ditiup hingga membesar kemudian dibiarkan mengempis. Faktanya, hampir semua benda yang mempunyai fisik selalu mengalami aplikasi dari hukum 3 Newton ini. Selanjutnya, gaya aksi reaksi adalah gaya kontak yang terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Hal ini terjadi karena semua benda yang bermassa pasti mempunyai kelembaman. Kelembaman itulah yang cenderung mempertahankan keadaan semula suatu benda. Jadi, ketika suatu benda memberikan gaya, tentu benda lainnya akan cenderung bertahan dengan memberikan gaya lawanan dengan besar yang sama kepada benda pertama. Itulah yang disebut gaya aksi reaksi. Hukum 3 Newton relatif mudah ditemukan dalam kegiatan sehari-hari karena hampir semua peristiwa fisik menggunakan prinsip dasar hukum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.